Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 SMK NU Lamongan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang materi menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Langsung saja, kita akan membahas apa itu berpikir kritis. Baik, berpikir kritis di dalam agama Islam disebut juga dengan tafakur. Berpikir kritis atau tafakur adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Jadi, kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Sang Pencipta, maka dengan akal tersebut kita seharusnya memanfaatkan akal tersebut untuk selalu memikirkan segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Oleh karena itu, pada materi kali ini, materi berpikir kritis atau tafakur, di sini kita sebagai makhluk hidup secara sadar maupun secara sengaja pasti akan menafsirkan dan mengevaluasi sebuah informasi dan pengalaman yang mana proses tersebut dilakukan dengan sikap yang reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan serta tindakan. Jadi, berpikir kritis itu tidak hanya berpikir kemudian selesai, tapi juga di sini kita menafsirkan dan mengevaluasi sehingga akan menimbulkan sejumlah sikap dan juga sebuah tindakan maupun keyakinan. Nah, di dalam Al-Quran ada penjelasan-penjelasan tentang berpikir kritis atau tafakur. Salah satunya adalah surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Baik, di sini akan saya bacakan ayat 190 dan 191 surat Ali Imran. Silakan untuk disimak dan diikuti setelah dibacakan surat tersebut yang menunjukkan dalil tentang berpikir kritis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina azaban nar.
Shadaqallahul Adzim, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Dari surat Ali Imran ayat 190 dan 191 sudah sangat gamblang dan sangat jelas diterangkan di sini, yaitu bertafakur, yang artinya adalah berpikir kritis. Di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191, di sini kita diberikan ruang untuk berpikir kritis, yaitu tentang penciptaan langit dan bumi. Karena di dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, maka sebagai orang yang berakal, yang di sini dijelaskan sebagai ulil albab, dalam keadaan apapun, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, maka pasti akan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dan seraya berkata bahwa ciptaan yang Allah ciptakan ini semuanya tidak akan sia-sia. Maka itulah di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191 diterangkan untuk selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Di dalam hadis Nabi juga dijelaskan tentang bertafakur atau berpikir kritis. Silakan disimak dan diteliti bacaan dari hadis Nabi yang mengandung tentang perintah berpikir kritis atau bertafakur. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Sadad bin Aus radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi, yang artinya dari Abu Ya'la, yaitu Shaddad ibnu Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan yang kosong. Dalam hadis tersebut dijelaskan antara orang yang cerdas dan orang yang lemah. Orang yang cerdas di sini, dia selalu mampu mengintrospeksi dirinya, serta suka beramal untuk kehidupannya, bahkan memikirkan kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah, di sini dia selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Di sini sangat jelas hadis tersebut membicarakan orang-orang yang cerdas dan membicarakan orang-orang yang lemah.
Orang cerdas di sini diartikan orang yang selalu memikirkan tentang introspeksi diri, tentang amal perbuatannya, bahkan amal perbuatan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah, dia selalu mengikuti hawa nafsu dan mengharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Itulah tadi beberapa dalil yang menerangkan tentang berpikir kritis. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya, mari kita memikirkan tentang laut dua warna. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Allah manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Sejumlah ahli menemukan laut dua warna yang tak pernah bercampur yang terletak di Selat Gibraltar. Inilah yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Hebatnya lagi, kedua laut ini dibatasi oleh dinding pemisah, bukan dalam bentuk dinding tebal. Pembatasannya adalah air laut itu sendiri. Dengan adanya pemisah ini, setiap lautan memelihara karakteristiknya sehingga sesuai dengan makhluk hidup atau ekosistem yang tinggal di lingkungan itu. Namun, mereka masih mempertanyakan mengapa tidak dapat bercampur. Pertanyaan itu baru terjawab pada tahun 1942 Masehi atau 1361 Hijriah. Hal ini terjawab melalui studi yang mendalam menyingkap adanya lapisan-lapisan air pembatas yang memisahkan antara lautan-lautan yang berbeda-beda. Selain itu juga berfungsi memelihara karakteristik khas setiap lautan dalam hal kadar berat jenis, kadar garam, biota laut, suhu, dan kemampuan melarutkan oksigen. Kemudian, semakin banyak fakta-fakta yang menakjubkan terungkap, sehingga Profesor Schroeder, ahli kelautan dari Jerman, mengungkapkan kekagumannya akan kebenaran Al-Quran, di mana Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu telah berbicara mengenai hal tersebut. Subhanallah. Maka pentingnya di sini berpikir kritis atau bertafakkur, khususnya tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian manfaat berpikir kritis. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Yang kelima, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Yang kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner.
Dan yang ke-9, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Baik, itulah tadi materi tentang berpikir kritis. Semoga bermanfaat, selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar materi-materi pendidikan agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.